Salam para sahabat Beredion dimanapun Anda berada. Dari Bukit Karmel Nabi Elia, Mageria, Maumere, Flores, NTT, saya mengucapkan selamat merayakan hari Minggu Palma, mengenangkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Dua peristiwa penting dikenangkan oleh kita pada hari ini, yaitu Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem mengendarai seekor keledai, dan penduduk Yerusalem bersukacita menyambut Tuhan. Dan peristiwa yang lain adalah kita semua diarahkan untuk pada hari-hari ini mengenangkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, karena kita akan memasuki pekan suci. Karena itu para saudara dan saudariku yang terkasih, ada 5 bacaan yang diperdengarkan pada hari Minggu ini. Umat Tuhan berkumpul dan bacaan yang diperdengarkan pertama kali adalah dari Injil Lukas bab 19 ayat 28 sampai 40, mengisahkan Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem dan penduduk Yerusalem menyambut dengan sukacita. Dan selain itu kita diperdengarkan bacaan lain, yaitu dari kitab Yesaya bab 50 ayat 4 sampai 7, Mazmur 22, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bab 2 ayat 6 sampai 11, dan kisah sengsara Tuhan yang ditulis oleh penulis Lukas bab 22 ayat 1 sampai 49. Kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus akan diperdengarkan juga pada kita pada perayaan ibadat Jumat Agung. Maka refleksi saya pada kesempatan ini akan fokus pada bagian pertama dari kenangan yang kita rayakan pada hari ini, yaitu Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem. Tanpa dalam pengertian yang sederhana ingin mengabaikan refleksi tentang sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi baiklah, umat Tuhan tetap membaca sendiri kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, dan pada hari-hari ini sampai pada Jumat Agung nanti, bahkan sampai pada Sabtu Suci, kita mengenangkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus sebelum kita bersukacita menyongsong Paskah Tuhan. Maka fokus refleksi saya yang sederhana akan saya ambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 28 sampai 40. Diceritakan dalam perjalanannya ke Yerusalem ketika telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu masuk kampung itu, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah kedua murid yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaian di jalan. Ketika Yesus sudah dekat Yerusalem, di jalan yang menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu."
Jawab Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu-batu ini akan berteriak." Para saudara dan saudariku yang terkasih, inspirasi sabda buat kita. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyuruh 2 orang murid untuk mendapatkan seekor keledai muda buat dirinya menunggangi keledai itu memasuki kota Yerusalem. Siapakah kedua orang murid itu? Tidak disebutkan nama mereka. Kedua murid itu mendapatkan keledai yang dibutuhkan Yesus. Dan mereka dijumpai oleh pemilik keledai itu yang bertanya, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Dan mereka berkata, "Tuhan memerlukannya." Keledai itu pun menjadi milik Tuhan dan menjadi tunggangan Tuhan Yesus. Siapakah pemilik keledai itu tidak disebutkan dalam kisah Injil ini. Yesus akhirnya masuk ke kota Yerusalem dan para murid bersukacita. Dikatakan di sana, mulailah murid-murid mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena mujizat yang telah mereka lihat. Mereka berkata, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Para saudara dan saudariku yang terkasih, kita semua secara rohani sedang dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Apa yang terjadi dengan diri kita, kita tidak tahu. Yerusalem yang dimaksudkan adalah Yerusalem surgawi. Secara faktual, sebagai murid Tuhan, ada banyak hal yang bisa kita alami di dunia ini. Dan kita bisa mengambil peran sebagai 2 orang murid yang disuruh oleh Tuhan untuk mendapatkan keledai-keledai lain yang menjadi tunggangan Tuhan untuk memasuki Yerusalem surgawi. Keledai bisa menjadi simbol dalam pengertian orang-orang lain yang bisa kita temukan untuk digunakan Tuhan untuk pewartaan Injil Tuhan. Tetapi dalam pengertian lain, kita sendiri pun bisa menjadi keledai tunggangan Tuhan untuk memasuki kota Yerusalem. Injil tidak menceritakan siapa murid-murid itu, dan menjadi terbuka bahwa kesempatan itu bisa menjadi milik kepunyaan kita. Kita dilibatkan dalam karya pewartaan untuk mencapai Yerusalem pasca Tuhan yang kita nantikan. Kita juga bisa dilibatkan sebagai keledai-keledai tunggangan yang digunakan Tuhan untuk kemuliaan namanya, untuk membawa Tuhan memasuki kota Yerusalem. Dan kita pun menjadi murid-murid Tuhan yang dalam kenyataan hidup ini telah melihat mujizat-mujizat, aneka berkat yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Dan melalui kisah Injil yang sederhana ini, kita pun diarahkan untuk senantiasa tahu bersyukur dan menyertai Tuhan dalam perjalanan menuju ke Yerusalem sambil memuji Allah yang telah memberikan kita aneka karunia dan berkat dalam hidup ini. Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Tetapi kita sungguh-sungguh tidak diharapkan oleh Tuhan menjadi orang Farisi yang turut serta dalam kerumunan orang banyak yang bersukacita menyambut Tuhan memasuki kota Yerusalem, lalu berkata, "Guru, tegurlah murid-muridmu." Sebab Tuhan tidak menghendaki kita untuk menjadi orang Farisi yang bertentangan atau melawan murid-murid Tuhan, atau menentang murid Tuhan karena peristiwa-peristiwa hidup yang menyukacitakan hati mereka dan membuat mereka beriman, yakin pada Tuhan yang Maha Kuasa yang senantiasa menyertai mereka dan menolong mereka dalam hidup. Lihatlah apa yang dikatakan oleh Yesus kepada orang-orang Farisi itu. "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu-batu ini akan berteriak." Ini sebuah analogi untuk menyatakan, diamlah mulutmu. Seharusnya engkau membiarkan orang-orang sampai pada sukacita karena melihat, merasakan kehadiranku
dan memuji Allah yang maha tinggi. Para saudara dan saudariku yang terkasih, dari Bukit Karmel Nabi Elia Mageria Maumere Flores NTT, saya mengucapkan selamat memasuki pekan suci tahun 2022. Tenangkanlah hatimu dan berdamailah dengan Allah pada hari-hari menjelang Paskah Tuhan. Niscaya Tuhan Maha Baik akan menganugerahkan sukacita dalam hati kita. Tuhan memberkati.